Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, saya ingin bertanya kebenaran tentang hadis Nabi, bahwasanya di akhir zaman nanti akan banyak wabah dan penyakit melanda manusia di dunia. Hanya umatku yang akan terhindar karena memelihara wudunya. Hadis riwayat Tabarani. Yang ingin saya tanyakan, apakah hadis itu benar-benar ada? Karena pada saat wabah corona ini melanda banyak umat Islam yang merasa aman hanya dengan menjaga wudunya, sehingga menolak perintah-perintah dokter untuk menjaga jarak ataupun tidak berkumpul. Mohon maaf Buya, tolong penjelasannya. Terima kasih. Bismillah. Yang pertama adalah masalah wudu. Riwayat itu wallah alam. Karena untuk mencari At-Tabrani itu mudah. Dan riwayat seperti itu, kalaupun ada kebenarannya wallah alam bisawab. Karena yang ada maknanya benar. Kalau orang menjaga wudu akan dijaga oleh Allah. Bukankah Nabi Muhammad pernah bersabda, hadis sahih. Imam Tirmidzi dikatakan hadis sahih. Ihfadillah yahfadka. Makanya kita tidak perlu dengan hadis-hadis yang masih tidak jelas tentang hukumnya. Masih ada hadis sahih. Ihfadillah yahfadka. Kalau engkau menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ada riwayat dari Tabrani bunyinya tidak begitu, bunyinya begini. Hafidhu 'alal wudu'i fa inna khairu a'malikum as-shalah. Ada lafaz seperti itu. Lafaz yang kayak tadi ya mungkin karena kita belum sampai menemukannya, tapi lafaz tidak ada. Jadi kalau Anda ingin menghimbau orang berwudu, para ulama pun yang kita temui menghimbau wudu tidak dengan riwayat itu. Menghimbau wudu karena selalu dalam keadaan bersih dan sebagainya, dalam keadaan menjaga kesucian itu. Jadi maknanya benar, kalau kita menjaga wudu insya Allah dijaga oleh Allah. Ada perkataan para solihin, man asobathu musibatun wa huwa ala ghairi tuharatin fala yalumanna ila ala nafsihi. Dan kita tidak berani menisbatkan pada baginda Nabi. Yang jelas kalimat itu sudah sangat masyhur. Barang siapa yang kena musibah dalam keadaan dia tidak punya wudu, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Dan kita tidak mengatakan itu hadis Nabi. Artinya apa? Selagi kita menjaga wudu, artinya kita ingat Allah terus. Berarti yahfadka, Allah yang akan menjagamu. Jadi ini riwayat itu jelas, benar. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah dengan berwudu, maka Allah akan menjagamu. Ini dari segi riwayat. Adapun dari segi yang lain, kebersihan, kalau kita sambung-sambungkan kayaknya ya nyambung juga. Selama ini kan hari ini pondok dipasang wastafel banyak banget ya. Demi kesehatan harus pakai cuci tangan dan sebagainya. Himbauannya untuk corona kan cuci tangan. Kalau orang wudu terus seringnya cuci tangan, nggak usah pakai perintah. Dari sisi ini, ya. Kemudian apa? Usahakan pakai masker. Ini yang solehah sudah maskeran, pakai cadar. Ini dari mungkin hikmah ini, di balik ini ada tanpa harus yang cadar nggak pernah penyakit. Kemudian yang sudah cuci tangan langsung saja duduk-duduk di tempat berpenyakit nggak apa-apa. Oh enggak begitu maksudnya. Kita membaca hikmahnya saja bahwa di balik wudu ternyata ada kebersihan. Mohon maaf kalau bicara cadar, kita mengatakan cadar tidak kita wajibkan di pondokin supaya tidak jadi salah ngomong cadar nanti ini kan dibawa kemana-mana. Ini banyak yang nggak cadar, cadaran nggak cadar. Ini hanya sekedar kalau kami tangkap hikmah. Bukan urusan cadar berarti pasti nggak berpenyakit. Oh tidak, bukan itu. Jadi kalau masker kan mirip-mirip begitu ya. Kalau cuci tangan ya sekalian wudu, ngapain begitu? Kalian deh daripada cuci tangan, wudu sekalian deh, sempurna. Agar kita mendapatkan menjagaan dari Allah, ikhfadillah yahfadka. Jagalah Allah akan menjagamu. Maka biasakan untuk selalu dalam keadaan wudu. Dengan sering mencuci tangan. Kalau sudah mencuci tangan karuanlah, jangan sampai enggak wudu. Kalau sudah punya wudu tetap jaga, alhamdulillah. Ada tajdidul wudu. Baik, adapun selanjutnya kalau untuk menjaga penyakit banyak riwayat bukan itu. Riwayat yang jelas, dawu mardakum bisadaqati. Obatilah penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Riwayatnya benar. Yani as-sadaqatu tadfa'ul bala, yang namanya sedekah menolak bala bencana. Kalau kita ingin ditolak bencana, kita bersedekah. Banyak upaya-upaya menjauhkan dari penyakit. Termasuk doa yang dihadirkan Nabi, doa Nabi yang selama ini kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal marasi wal jununi wal judami wa min sayil asqami. Itu kan doa untuk menghindar dari penyakit. Kalau sudah ngajarkan Nabi ya pasti benar. Cuman bukan berarti setelah itu kita nggak menjaga. Itu kan sarana batin, minta kepada Allah agar dijauhkan. Sarana zahirnya berusaha menjauh. Jadi kalau petunjuk dari medis kita agar tidak banyak bergaul, ya penuhi dulu ini. Di samping kita memohon kepada Allah, berdoa.
Kalau tawakal ngawur ya nggak dibenarkan. Sudah tahu perhutani ngomong, ini banyak di hutan ini banyak harimau liar, jangan masuk. Nggak, saya nggak benar. Saya lebih takut pada Allah. Bismillah, tawakal na Allah, masuk hutan, dimakan harimau kau nanti. Jangan tampang sudah tawakal, bismillah, yang menyelamatkan kita kan Allah. Naik motor di tengah, nggak mau di pinggir kiri, tabrak sama mobil. Artinya, usaha zahir itu penting. Kita tidak perlu tawakalan bukan untuk kita sombongkan. Kita bukan pengen pamer ketawakalan. Tawakal dalam hatimu sendiri. Di saat engkau sudah berusaha secara maksimal baru bertawakal. Bukankah begitu Nabi waktu melihat seorang yang sok tawakal, Nabi menegur. Nabi ngelihat ontanya dibiarkan, nggak diikat. Kenapa tidak kau ikat? Saya serahkan kepada Allah, tawakal. Ikil fatawakal, ikat dulu baru tawakal. Jadi bukan berarti langsung melanggar. Wah, ini yang kita kalau sudah sholat insya Allah dijaga oleh Allah, sudah nggak usah takut corona. Kita tidak takut corona, takut kepada Allah. Cuman Allah sendiri melalui lisan Nabi menganjurkan agar kita juga menjaga-jaga, waspada. Firra minal majdumi kama tafirru minal asati. Hendaknya kau menghindar daripada orang majdum seperti kau menghindar daripada macan. Artinya ada himbauan dari Nabi seperti itu. Kita menghindar dari hal-hal yang diduga itu akan menjadikan sebab Allah memberikan penyakit. Sebabnya yang memberikan bukan penyakit itu pindah dengan dirinya sendiri. Tapi Allah memang la adwa, tidak ada penyakit menular. Tapi Allah yang akan memberikan penyakit. Sebabnya itu ada. Lah kalau kita mengambil sebab ya sakit nanti. Sebabnya apa? Kamu tidak mau menjaga diri. Jadi tawakal itu adalah urusan di dalam hatimu kepada Allah, bukan untuk pamer-pamer tawakal, bukan itu. Oh, tawakal aku nih, tawakal enggak begitu. Urusanmu dengan Allah, tapi ciri tawakal yang sesungguhnya. Tawakal itu amal hati. Bukan amal zahir, amal hati. Karena amal zahir usaha. Amal zahirmu itu usaha, amal hati itu enggak perlu diomong-ngomongin. Jadi amal hatimu itu dirimu. Pribadi dengan Allah SWT. Tapi amal zahir kan diperintahkan. Seperti itu. Mohon agar tidak terjadi perselisihan. Kalau ada orang yang memang betul tawakalnya kuat, beda, nggak bisa orang lain disamakan dengan Anda. Anda sudah tawakal. Minum ini nggak ada masalah, minum air tidak dimasak, nggak flu, mikir ini, Anda tawakalnya tinggi. Makom Anda tinggi. Tapi saya makomnya belum sampai kepada Anda, jangan saya dipaksa, nggak bisa. Demam besok. Jadi orang tahu, dan benar ada. Kita tidak menyalahkan kalau orang punya tawakal sesungguhnya ada. Kan dalam kisah hadis sahih, orang tawakal yang sesungguhnya, dia yakin pasti aku akan dikasih makan. Biarpun aku tidak mencari makan. Diam begini, dikasih makan sama orang. Itu kan tawakalnya tingkat tinggi. Kita tawakalnya plus keraguan. Tawakalnya tawakal plus keraguan. Kalau memang tawakal benar boleh seperti itu. Anda duduk dengan orang berpenyakitan dan sebagainya. Itu kan Anda yang sudah pangkat tinggi tawakal Anda. Tapi orang awam tidak bisa Anda samakan. Dia duduk berdampingan. Was-was terus. Maksud kami, tawakal adalah iya benar adanya. Dan boleh dan seharusnya kita selalu meningkatkan kelas tawakal. Akan tapi yang namanya ikil, berusaha. Mengikat onta, berusaha kita menghindar dari hal yang akan menjadikan kita terkena apapun wabah, itu harus kita ambil. Setelah kita berusaha, baru nanti tawakal. Makanya Syekh Muhtar Syari mengatakan kalau ada orang tawakal tidak melalui usaha, itu belum tawakal. Bahkan ini dianggap sebagai kebodohan. Tawakal itu usaha, baru disifati usahamu itu dengan ketawakalan. Dengan pasrah pada saya usaha, setelah itu serah kepada Allah. Lo belum usaha kok nyerahkan kepada Allah, kamu nyerah kenapa? Nyerah kenapa? Saya bekerja cari uang, ini usaha. Setelah itu aku serahkan kepada Allah. Tawakal menyifati, tawakal sifat hati untuk menyifati amal dohir. Jadi baru ada amal dohirmu, baru disifati tawakal. Kalau belum ada amal dohir, nggak ada sifat. Seperti ikhlas juga itu amal dohir, itu menyifati amal dohir. Orang dikatakan ikhlas. Ya amal dulu zahir baru tampak ikhlas. Berusaha dulu baru tampak tawakal. Seperti itu. Cuman nanti kalau sudah masuk makom tinggi orang bertawakal yang sesungguhnya tanpa usaha, tapi tidak semua orang sama. Ini hanya orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah. Dan sedikit orang begitu. Ini hukum orang khusus, jangan dipukul rata. Lalu ente biasa saja. Maksud kami, jika itu himbauan dari dinas kesehatan atau bagian kesehatannya mereka adalah ahli dzikir dalam hal ini. Kemudian juga dihimbau oleh pemerintah, yuk kita turuti demi kebaikan. Kalau memang Anda orang bertawakal, urusan Anda itu. Tapi jangan sampai menyalahkan orang yang selama ini menjaga. Oh, itu aja kok takut. Orang kok takut sama corona. Enggak.
Nggak takut sama corona. Nggak takut sama Fir'aun kita. Kita takut kepada Allah. Nggak takut sama harimau. Tapi bukan berarti saya besok meluk harimau. Bukan. Saya nggak takut sama harimau. Cuma ya jangan deket-deket harimau, dimakan kau nanti. Itu loh. Kadang-kadang omongan kita itu omongan yang kurang kita pahami sendiri. Saya tidak takut kepada harimau. Saya tidak takut kepada api. Saya hanya takut kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Biarpun saya tidak takut kepada api, ya jangan pegang-pegang api. Kan gitu. Saya tidak takut kepada api. Saya hanya takut kepada Allah. Nyos, angus tanganmu nanti. Nah, maksud kami seperti itu. Tolonglah. Jadi kita jangan sampailah dikit-dikit ada masalah, ribut ini, debat ini saja. Karena kok takut kepada ini, takut ini. Kamu corona aja takut. Bukan takut, memang kita ngikuti sunnatullah untuk menghindar dari hal-hal yang bakal membahayakan kita. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kehancuran. Semoga Allah mengampuni semuanya. Mohon tidak terjadi hujat menghujat, caci mencaci. Anda yang sudah maqam tawakal, silahkan urusan Anda. Tak ke maqam tawakal tinggi, tapi yang lain ngikuti seperti yang wajar-wajar saja. Ya, kalau diperintahkan untuk sering cuci tangan, sekalian wudu, ya. Kemudian setelah itu, ya, kalau menjauh, agar tidak banyak berkumpul dengan orang-orang yang baru, asing, hindari itu semuanya. Dan itu termasuk bagian pada mematuhi Nabi SAW. Semoga semuanya yang ahli tawakal dan yang ahli usaha di sini selamat semuanya, dan jangan sampai ini yang selalu kami ingatkan. Kita diuji oleh Allah dengan penyakit dohir begitu, namanya corona kan dohir itu. Ternyata gara-gara penyakit dohir, penyakit batin kita yang rusak, bermusuhan, semuanya semusuhan. Yang ahli tawakal mencaci orang yang berusaha, yang berusaha merendahkan kamu sok tawakal. Ini kan repot semuanya, jadi hancur hati kita, rusak hati kita. Wallahu a'lam bishawab.